kecepatan seperti kilat, beberapa sosok melesat di udara di atas pegunungan yang dipenuhi aura kuno. Ada jejak kesengsaraan yang samar-samar terlihat. Guru, orang-orang itu pasti sudah mengunci kita. Sosok cantik itu dengan lembut bersandar di dahan pohon. Sosok itu bergegas keluar saat mata cantiknya melirik ke belakangnya. Ekspresi khawatir memenuhi mata itu. Dia menoleh dan memperlihatkan wajah cantik yang dikenalnya. Dia secara mengejutkan adalah Nala Nyandran. Kemungkinan besar tidak ada orang lain selain Yun Yun yang akan dipanggil guru oleh Nala Nyandran. Jika seseorang menoleh ke samping, ada seorang wanita bergaun putih di samping Nala Nyandran. Gaun wanita itu berkibar tertiup angin saat dia terbang. Dia memancarkan penampilan yang mulia yang sulit digambarkan. Wajahnya yang murni membuat pegunungan menjadi jauh lebih indah. Siapa lagi yang memiliki penampilan ini jika bukan Yun Yun yang telah menjadi pemimpin sekte bunga. Bajingan-bajingan dari sekte langit mendalam ini benar-benar melancarkan serangan diam-diam saat kita bertarung dengan binatang buas, menyebabkan tetua Qinghua mati mengenaskan di tangan binatang buas itu. Begitu kita kembali, kita perlu mengumpulkan seluruh kekuatan sekte kita untuk bertarung sampai mati dengan sekte langit mendalam. Ucap seorang wanita tua yang tampak agak pucat di belakang Yun Yun berteriak dengan marah. Jejak darah masih tersisa di sudut mulutnya. Jelas bahwa dia telah mengalami pertempuran besar. Kita tidak boleh membiarkan bajingan ini pergi, ucap beberapa tetua sekte bunga lainnya berteriak dengan marah ketika mereka mendengar kata-katanya. Para tetua, sekarang bukan saatnya membicarakan hal ini. Sekte langit mendalam sedang mengejar kita. Jelas bahwa mereka bermaksud memaksa kita semua untuk tetap di sini selamanya. Bagaimana kita akan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati habis-habisan dengan mereka jika kita bahkan tidak bisa lolos dari malapetaka ini? Ucap Yun Yun menggelengkan kepalanya saat dia bertanya. Saat ini dia sudah terbiasa dengan statusnya sebagai kepala sekte bunga. Kata-katanya mengandung prestis tertentu. Selain itu, dia telah sepenuhnya menyempurnakan dogi yang ditinggalkan nenek Hua padanya dengan bantuan Choyen. Kekuatannya yang sebenarnya telah mencapai bintang ke-8 dari tingkat dusun. Karena itu, para tetua di belakangnya tidak berani membantah kata-katanya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menghela nafas dan mengangguk. Yun Yun hanya menoleh setelah mendengar para tetua sekte bunga terdiam. Namun, dia mengenyitkan alisnya sedikit. Beberapa tetua agung dari sekte bunga mereka saat ini sedang dalam pengasingan yang mendalam. Oleh karena itu, hanya seorang tetua dusun bintang 9 yang hadir dalam kelompok mereka. Tetapi tetua ini telah tewas akibat serangan gabungan dari sekte langit mendalam dan binatang buas itu. Kekuatan kelompok mereka telah menurun, menyebabkan mereka dikejar oleh sekte langit mendalam hingga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Guru, ada 2 dusun bintang 9 di pihak sekte langit mendalam. Selain itu, mereka mungkin akan segera menyusul mengingat kecepatan mereka, ucap Nala Nyandran menatap Yun Yun dan berbisik. Yun Yun menundukkan kepalanya sedikit. Tangannya menepuk bahu Nala Nyandran dan kemudian berkata, ketika saatnya tiba, guru akan melawan dan membiarkanmu melarikan diri. Jangan peduli hal lain. Yang terpenting adalah melarikan diri hidup-hidup, ucap Yun Yun. Bagaimana dengan guru? Ucap Nala Nyandran tanpa sadar berteriak ketika mendengar perintah Yun Yun. Sebagai kepala sekte bunga, pada akhirnya aku harus bertarung, ucap Yun Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Ekspresinya berubah tiba-tiba dan tubuhnya tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, dia meraih Nala Nyandran di sampingnya dan tiba-tiba menariknya kembali. Angin kencang tiba-tiba bertiup dari depannya saat Yun Yun mundur. Angin kencang itu mengubah pohon besar tempat mereka berdua berdiri sebelumnya menjadi debu. Ketua sekte Yun Yun, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Mengapa kalian masih keras kepala dan menolak? Lagi pula, adalah berkah bagi kalian bahwa wakil ketua sekte kami menginginkan kalian. Pada saat itu, kalian, guru dan murid, dapat berbagi suami dan menjadi cerita yang hebat, ucap sosok yang baru saja tiba. Tawa aneh yang memegahkan telinga segera menyusul setelah angin bertiup kencang. Hal ini menyebabkan ekspresi Yun Yun dan Nala Nyandran menjadi sedikit jelek. Bajingan tak tahu malu, ucap Nala Nyandran menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah.
Orang tua ini suka dengan panggilan seperti ini, ucap sosok hitam yang muncul dalam sekejap di dahan pohon di depan mereka. Sosok itu sangat tinggi tetapi kurus. Dia tampak seperti lelaki tua berpakaian hitam dari bambu. Dia mengangkat kepalanya dan dengan aneh menertawakan Nalan Yanran. Suara angin kencang yang berembus kencang juga bergema di belakang kelompok Yun Yun saat lelaki tua itu muncul untuk menghalangi mereka. Seketika 10 sosok lebih dengan cepat melangkah di udara dan bergegas mendekat. Akhirnya mereka muncul di sebidang tanah kosong di belakang kelompok Yun Yun. Kepala sekte Yun Yun, kepala sekte ini berkata bahwa kalian semua tidak akan bisa melarikan diri, ucap salah seorang sosok. Lebih dari 10 sosok perlahan melangkah maju. Pria parubaya yang memimpin mereka berkulit pucat. Ia mengenakan jubah ungu megah, sementara matanya menatap Yun Yun dan Nalan Yanran yang tidak jauh darinya. Lidahnya tanpa sadar menjilat bibirnya. Sepasang guru dan murid yang begitu hebat sungguh langka. Jika ia mampu menjadikan mereka sebagai wilayah kekuasaannya, ia mungkin akan membuat iri banyak orang, terutama ketika guru itu juga merupakan kepala sekte bunga. Liu Chang, apakah kau berencana untuk memulai perang besar antara sekte bunga dan sekte langit mendalam? Ucap Yun Yun. Wajah Yun Yun menjadi gelap saat dia berteriak dengan dingin. Aku tidak ingin melakukan itu. Beberapa orang tua yang tidak akan mati yang sedang mengasihkan diri di sekte bunga memang cukup merepotkan untuk dihadapi. Tapi tidak masalah. Aku akan melenyapkan sisanya dan memenjarakan kalian berdua di sekte langit mendalam milikku. Mereka tidak akan tahu apa-apa, ucap pria parubaya itu yang dipanggil Liu Chang menjawab sambil tersenyum. Wakil kepala, cepatlah dan serang. Kalau tidak, situasinya mungkin berubah jika kita menunda. Ada banyak binatang buas di wilayah gurun kuno ini. Kita pasti akan menderita kerugian jika ketahuan, ucap seorang pria yang membawa kipas ungu di belakang Liu Chang tersenyum saat berbicara. Dari penampilannya, dia adalah Yahua Liangjun yang telah mencoba membunuh Xiaoyan saat itu. Tidak disangka orang ini seberuntung itu. Dia mampu bertahan hidup meskipun terkena pukulan Heiking. Yahua benar. Jika kepala sekte berniat menyerang, sebaiknya jangan menunda terlalu lama, ucap seorang lelaki tua berwajah masam di samping Yahua Liangjun tertawa sinis. Liu Chang tersenyum tipis dan mengangguk ketika mendengar kata-kata ini. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan dengan acuh tak acuh memerintahkan. Kalau begitu ayo serang, lenyapkan semuanya selain Yun Yun dan muridnya, ucap Liu Chang. Semua ahli dari sekte langit mendalam menanggapi setelah mendengar perintah Liu Chang. Tubuh mereka segera bergerak bersama dan mengelilingi semua orang dari sekte bunga. Gelombang demi gelombang doki yang agung perlahan meletus dari tubuh mereka. Yanran, aku akan membuka jalan. Kau harus segera pergi, ucap Yun Yun menghela nafas pelan dan berbicara setelah melihat mereka dikepung. Nalan Yanran menggigit bibir bawahnya yang merah dengan erat. Tangannya memegang erat pedang panjang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan kemudian berkata, jika guru jatuh di tangan mereka, tidak ada gunanya hidup. Aku lebih baik mati saja, ucap Nalan Yanran. Yun Yun tidak berdaya saat mendengar Nalan Yanran bersikap keras kepala. Dia tahu bahwa Nalan Yanran siap mati. Jika keadaan berubah buruk, kemungkinan besar pasangan guru dan murid ini akan berakhir di tempat ini selamanya. Teriakan dingin dari para anggota sekte langit mendalam tiba-tiba terdengar saat Yun Yun mendesah pelan dalam hatinya. Para ahli dari sekte langit mendalam di sekitar mereka yang menunggu dengan penuh semangat tertawa aneh. Mereka menyapu ke arah kelompok sekte bunga dengan kecepatan seperti kilat saat doki yang kuat meletus. Para tetua sekte bunga itu memperlihatkan ekspresi marah yang sangat marah ketika mereka dikepung dan diserang oleh para ahli dari sekte langit mendalam. Mereka melepaskan doki mereka dan menyerang ke depan tanpa menyerah, tetapi tubuh mereka penuh dengan luka. Selain itu, mereka telah melarikan diri selama beberapa hari ini. Kondisi mereka secara alami lebih rendah daripada mereka yang berasal dari sekte langit mendalam. Oleh karena itu, mereka jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan setelah pertukaran pertama. Yun Yun melambaikan tangannya. Sebuah doki yang besar dan kuat meletus dan menyerang seorang ahli dari sekte langit mendalam hingga ia memuntahkan darah dan mundur. Tak lama kemudian, dua ahli lainnya menyerang, menyebabkan Yun Yun tidak punya pilihan selain menghadapi mereka dalam pertempuran.
Ketua Sekte Yunyun, sepertinya kali ini kau akan tetap berada di tangan kami. Kau bisa tenang saja bahwa aku pasti akan menjagamu dengan baik saat waktunya tiba, ucap Yahua Liangjun yang buru-buru menghindari serangan Yunyun sambil tertawa dingin. Wajah Yunyun sedingin es, Dogi di dalam tubuhnya terstimulasi hingga batas maksimal. Angin telapak tangan bersiul dan menyelimuti sekelilingnya. Dalam sekejap, bahkan kekuatan gabungan dari 4 dusun Sekte Langit Mendalam tidak mampu menghancurkan pertahanannya. Saat Yunyun berusaha sekuat tenaga untuk bertarung, tiba-tiba terdengar suara teredam dari sampingnya. Sosok cantik terlempar ke belakang sambil menyemburkan seteguk darah segar. "Yanran!" teriak Yunyun. Ekspresi Yunyun berubah drastis saat melihat sosok ini. Dia melengkungkan tangannya dan angin bertiup kencang. Angin itu membungkus tubuh Nalan Yanran yang terbang. "Jangan mengalihkan perhatian saat bertarung dengan orang lain," ucap Yahua Liangjun. Dua sosok misterius tiba-tiba muncul di belakang Yunyun saat ia menyelamatkan Nalan Yanran. Angin kencang menghantam bahu Yunyun tanpa ampun. Serangan mendadak itu menyebabkan Yunyun memuntahkan darah segar. Tubuhnya terpental dan menghantam batu besar. Erangan tertahan terdengar dari tenggorokannya. "Kepala Sekte Yunyun, setelah kau diajari dengan baik oleh wakil kepala sekte, aku akan membawa kekasih kecilmu untuk menemuimu," ucap Yahua Liangjun menampakkan senyum cabul di wajahnya. Dia perlahan berjalan ke arah Yunyun. Kipas logamnya menghantam perut bagian bawah Yunyun dengan sangat kejam. Yunyun menggertakkan giginya saat melihat Yahua Liangjun menyerang. Dia mengeluarkan Dogi dari tubuhnya untuk melawannya, tetapi dia baru saja akan bertindak ketika suara gemuruh seperti angin pecah tiba-tiba terdengar dari langit dan cahaya keemasan yang menyilaukan meledak. Sosok emas raksasa tiba-tiba mendarat di depannya. Tinjunya yang besar tiba-tiba diayunkan dan menghantam tubuh Yahua Liangjun dengan kecepatan kilat. Kekuatannya yang menakutkan mengubah Yahua Liangjun yang wajahnya terkejut menjadi daging cincang hanya dengan satu pukulan. Keterkejutan muncul di wajah para ahli dari Sekte Langit Mendalam di samping ketika mereka tiba-tiba melihat Yahua Liangjun berubah menjadi daging cincang. Mata mereka ngeri saat mereka menatap sosok emas besar itu. Tubuh mereka dengan cepat mundur. "Anjing-anjing dari Sekte Langit Mendalam masih tidak disukai seperti sebelumnya," ucap Xiaoyan. Suara gemuruh rendah dari sosok manusia emas yang tingginya puluhan kaki perlahan terdengar setelah menghancurkan Yahua Liangjun dengan sebuah pukulan. Ekspresi Liu Chang berangsur-angsur berubah suram setelah mendengar suara rendah dan dalam dari sosok manusia emas itu. "Teman, bolehkah aku tahu siapa dirimu? Ini adalah masalah Sekte Langit Mendalam milikku dan Sekte Bunga. Apakah kau benar-benar berniat ikut campur?" ucap Liu Chang. Mata Liu Chang gelap dan pekat saat dia menatap tajam ke arah raksasa emas yang berdiri di depan Yunyun. Dia bertanya dengan suara yang dalam. Dogi di dalam tubuh Liu Chang diam-diam beredar saat dia berbicara. Dengan sekali pandang, jelas bahwa orang ini datang dengan niat jahat. Dia harus berhati-hati. Sosok manusia emas setinggi 70 kaki itu hanya menertawakan Liu Chang. Sosok itu bahkan tidak memberi Liu Chang jawaban. Kaki raksasa itu dengan kejam menendang mayat Yahua Liangjun di depannya. Kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan tubuh Yahua Liangjun melesat tanpa ampun ke arah Liu Chang seperti bola meriam. "Kamu mencari kematian," ucap Liu Chang. Ekspresi Liu Chang menjadi suram saat melihat sosok emas itu menyerang. Tangannya meraih ruang di depannya. Mayat Yahua Liangjun mengeluarkan suara ledakan dan menjadi gumpalan kabut berdarah. "Hari ini, ketua ini akan melihat dari mana asalmu karena kau berani ikut campur dalam urusan Sekte Langit Mendalamku," ucap Liu Chang. Kaki Liu Chang menghentak tanah. Tubuhnya yang seperti hantu berkelebat dan dia muncul di atas kepala raksasa emas itu. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan suara yang puas. "Tinju naga neraka besar," ucap Liu Chang. Dogi segera keluar dari tubuhnya ke segala arah saat teriakan Liu Chang terdengar. Dogi dengan cepat berkumpul dan membentuk naga hitam besar. Naga itu tampak nyata. Dogi disertai dengan momentum yang mengejutkan saat mengeluarkan raungan dan merobek udara, menciptakan angin yang menakutkan saat berenang tanpa ampun menuju raksasa emas itu. Raksasa emas itu perlahan mengangkat kepalanya saat menghadapi serangan ganas Liu Chang.
Ia memperlihatkan sepasang mata emas yang dingin dan acuh tak acuh. Tinjunya yang tampaknya terbuat dari emas mengepal. Setelah itu, sebuah pukulan dilancarkan tanpa gerakan yang aneh. Sebuah pukulan dilancarkan ke depan dan ruang di depannya tiba-tiba runtuh, memperlihatkan banyak retakan hitam di ruang itu sendiri. Tinju emas itu melesat dan bertabrakan dengan naga hitam besar itu. Kekuatan yang mengerikan mengalir keluar seperti air bah saat bersentuhan. Teriakan menyedihkan terdengar saat naga hitam besar itu tercerai-berai dengan paksa. Angin sisa itu menembus angkasa dan menghantam tubuh Liu Chang dengan keras yang ekspresinya telah berubah. Tubuh Liu Chang segera mundur saat merasakan kekuatan mengerikan yang menuju ke arahnya. Tetapi kekuatan itu terlalu mengerikan. Sebuah ledakan udara rendah dan dalam meledak ke tubuh Liu Chang sebelum kekuatan itu menghantam. Ledakan udara yang tiba-tiba ini menghantam Liu Chang hingga ia terlempar ke belakang. Ia mendarat di sebuah batu berukuran 100 kaki. Kekuatan sisa yang menakutkan langsung menyebabkan batu besar itu mengeluarkan suara retakan dan menutupinya dengan retakan yang rapat. Hingga pada akhirnya batu itu berubah menjadi debu batu di tengah suara yang dalam. Keterkejutan langsung terlihat di mata para ahli dari sekte langit mendalam ketika mereka melihat bahwa Liu Chang bahkan tidak dapat menerima satu pukulan pun dari raksasa emas misterius itu. Mereka jelas menyadari kekuatan Liu Chang. Meskipun alasan mengapa Liu Chang dapat mencapai posisi saat ini sebagai wakil kepala sekte langit mendalam tidak sepenuhnya didasarkan pada prestasi, namun ia masih memiliki kekuatan yang berada di puncak kelas Dozun. Ia adalah yang terkuat di kelompok mereka saat ini. Tidak seorang pun dari mereka akan membayangkan bahwa orang ini dengan kekuatan puncak Dozun tidak dapat bertahan bahkan satu kali pertukaran di tangan raksasa emas itu. Siapakah orang ini? Kenapa dia benar-benar menakutkan? Ucap para anggota sekte langit mendalam. Kilat dan cahaya cepat melintas di mata para ahli dari sekte langit mendalam. Dengan mampu mengirim Liu Chang yang kekuatannya berada di puncak kelas Dozun terbang dengan sebuah pukulan, itu berarti bahwa kekuatan orang ini paling tidak telah mencapai puncak Dozun 2 perubahan atau 3 perubahan. Tetua Qiu dan yang lainnya, serang bersamaku, ucap Liu Chang. Liu Chang berjuang keras untuk bangkit dari debu batu saat ini. Dia mengusap jejak darah di sudut mulutnya dan meraung marah. Tetua kurus berjubah hitam seperti bambu itu yang pertama kali menyerang tampak berbeda saat mendengar raungan itu. Dia hanya bisa mengatupkan gigi dan mengangguk dengan ekspresi gelap di wajahnya. Ada begitu banyak orang di pihak mereka. Jika mereka menyerang bersama, orang ini tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan meskipun dia memiliki kekuatan Dozun puncak 3 perubahan. Para ahli yang tersisa dari sekte langit mendalam hanya bisa menahan rasa takut di dalam hati mereka saat menghadapi auman Liu Chang. Doki melonjak dari tubuh mereka pada saat yang sama. Setelah itu, banyak serangan Doki yang sangat kuat merobek ruang dan melesat dengan dahsyat. Lebih dari 10 Dozun elit menyerang bersama-sama. Kekuatan mereka relatif menakutkan dan akibatnya ruang tampak bergetar. Ekspresi Yun Yun berubah saat melihat kelompok Liu Chang menyerang bersamaan dan dia buru-buru berteriak. Hati-hati, ucap Yun Yun. Raksasa emas itu mendengus dingin saat menghadapi serangan gabungan kelompok Liu Chang. Ia maju bukannya mundur. Ia mengambil beberapa langkah yang menyebabkan tanah bergetar. Cahaya keemasan yang terang meletus dari tubuhnya. Dilihat dari kejauhan, ia tampak seperti patung logam yang marah. Tanpa menggunakan keterampilan doa apapun, setiap bagian dari raksasa emas itu mengandung kekuatan menakutkan yang tak terhancurkan. Sebuah pukulan dilontarkan dan ruang hancur. Banyak garis hitam terus menyebar. Tinju emas raksasa itu terlempar dan semua keterampilan Do pada dasarnya meledak pada saat ini. Badai yang menakutkan menembus ruang angkasa. Akhirnya badai itu mengalir ke tubuh para ahli sekte langit yang mendalam. Dengan kekuatan yang menakutkan itu, semua orang kecuali Liu Chang dan tetua berjubah hitam setipis bambu itu memuntahkan seteguk darah segar dalam sekejap. Tubuh mereka seperti bola meriam terbang yang menggesek tanah dan terbang dengan dahsyat sejauh 1000 kaki. Wajah Liu Chang akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan ketika dia melihat para ahli dari sekte langit mendalam itu pingsan. Tidak seorang pun tahu
apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Meskipun begitu banyak orang yang telah bergandengan tangan, namun mereka tidak dapat melukai iblis emas itu. Liu Chang melihat mata emas yang dingin dan acuh tak acuh yang tiba-tiba menoleh ke arahnya. Rasa dingin langsung terasa di hatinya saat dia buru-buru berbicara. "Siapa kau sebenarnya? Kita bisa membicarakan semuanya dengan baik," ucap Liu Chang. Raksasa emas itu mengabaikan kata-kata Liu Chang dan melangkah maju. Ia maju selangkah demi selangkah dan bayangan besar menutupi daratan, tampak seperti dewa kematian yang turun. "Cepat pergi," ucap Liu Chang kepada anggota sekte yang tersisa. Liu Chang mengerti bahwa raksasa emas itu tidak mungkin melepaskannya. Dia merasakan hasrat membunuh yang telah dilemparkan raksasa emas itu padanya. Dia mengambil keputusan saat kakinya menghentak tanah dengan keras. Sosoknya melesat pergi dengan kecepatan seperti kilat. "Bajingan, begitu ketua ini mengetahui identitasmu, aku pasti akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian," ucap Liu Chang. Keganasan melintas di mata Liu Chang saat dia melarikan diri dengan liar. Dia telah menikmati banyak tatapan penuh hormat kemanapun dia pergi sejak menjadi wakil ketua sekte dari sekte langit mendalam. Namun sekarang, dia berakhir dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu. Sementara Liu Chang terus memikirkan pikiran-pikiran jahat di dalam hatinya, tiba-tiba sebuah cahaya berkelap-kelip di langit. Sebuah cahaya keemasan yang menyilaukan melintas di sudut matanya, menyebabkan kulit di kepalanya tiba-tiba pecah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya saat raksasa emas itu tanpa sadar muncul. "Mengapa dia begitu cepat?" gumam Liu Chang. Ketidakpercayaan melintas di hati Liu Chang saat melihat raksasa emas itu muncul di belakangnya. Perasaan ini baru saja muncul saat tinju logam raksasa emas itu menghantam punggungnya dengan kekuatan yang mengerikan. Pertahanan Douqi di tubuh Liu Chang sama sekali tidak berguna saat ini. Kekuatan yang menakutkan mengalir ke dalam tubuhnya seperti air bah. Dalam sekejap, kekuatan itu menghancurkan organ-organ dalamnya dan bahkan tulang-tulangnya menjadi debu. Seteguk darah segar yang berisi beberapa organ dalam yang hancur dimuntahkan dari mulut Liu Chang. Ekspresi ganas dan kejam dari sebelumnya masih ada di wajahnya, tetapi hidupnya dengan cepat memudar dari matanya. Bahkan setelah dia meninggal, dia tidak dapat mengerti mengapa raksasa emas misterius ini akan membunuh mereka dengan cara yang begitu gila saat dia muncul. Karena pada dasarnya dia hanya mengejar kelompok Yun Yun. Namun yang tidak ia sadari adalah justru alasan itulah penyebab semuanya. Raksasa emas itu tiba-tiba mendarat di hadapan Yun Yun, dan tatapan kaget para tetua sekte bunga setelah Liu Chang terbunuh hanya dengan satu pukulan. Selain itu, mata emas yang dingin dan acuh tak acuh itu menatap ke langit utara. Orang berjubah hitam seperti bambu itu telah melarikan diri ke arah itu. Suara angin kencang tiba-tiba terdengar saat raksasa emas itu sedang melihat ke arah langit. Sosok hitam segera melesat dan menghantam tanah. Sosok itu adalah tetua sekte langit mendalam yang telah melarikan diri sebelumnya. Beberapa sosok hitam lainnya bergegas mendekat dengan cepat di belakang sosok ini. Mereka muncul di tanah kosong. Kau adalah Ratu Medusa," ucap Yun Yun. Yun Yun menatap kelompok orang yang muncul. Pandangannya tiba-tiba tertuju pada seorang wanita yang sangat cantik dan dingin. Rasa terkejut langsung muncul di wajahnya saat dia berteriak tak percaya. "Pemimpin sekte awan berkabut Yun Yun," gumam Cailin. Alis Cailin sedikit berkerut saat melihat Yun Yun. Matanya yang cantik beralih ke raksasa emas itu dan dengusan pelan keluar dari lubang hidungnya. Tidak heran, orang ini bergegas dengan cemas dan marah begitu mendengar bahwa sekte bunga dalam masalah. Itu sebenarnya karena ada kehadiran Yun Yun. Yun Yun sedikit terkejut saat melihat Cailin menoleh. Dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Tatapan mata yang terkejut tertuju pada raksasa emas itu sambil berkata, "Xiaoyan," gumam Yun Yun. Sosok cantik Nalan Yanran di sampingnya sedikit membeku saat mendengar suara Yun Yun. Dia mengangkat kepalanya dengan sangat terkejut. Dia tidak percaya bahwa orang ini yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melenyapkan kelompok sekte langit mendalam adalah Xiaoyan. Cahaya keemasan meledak dari raksasa emas itu di depan banyak pasang mata. Tubuhnya dengan cepat menyusut. Dalam waktu singkat, ia telah berubah menjadi sosok kurus.
"Kamu baik-baik saja?" ucap Xiaoyan. Sosok kurus itu berbalik dan wajah yang dikenalnya muncul di depan mata Yunyun dan Nalan Yanran yang tercengang. Yunyun tertegun saat menatap wajah yang dikenalnya itu. Setelah beberapa lama, dia akhirnya tersadar dan tertawa getir. "Itu benar-benar kamu," gumam Yunyun. Xiaoyan menyeringai. Dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Yunyun. Yunyun mengerti maksudnya dan mengambil pil dari dalamnya untuk diminum. Setelah itu, dia menyerahkan botol giok itu kepada Nalan Yanran dan memintanya untuk membagikan pil obat di dalamnya kepada para tetua lainnya. "Kenapa kalian semua ada di sini?" ucap Yunyun. Ekspresi Yunyun sedikit membaik setelah meminum pil obat. Matanya yang cantik menyapu Cailin dan Xiaoyan. Dia mengalihkan pandangannya sambil bertanya dengan cara yang tampak acak. "Kami kebetulan memasuki wilayah gurun kuno ketika kami bertemu dengan anggota sekte langit mendalam. Selain itu, kami merasakan kelompokmu," ucap Xiaoyan tersenyum dan menjawab. Yunyun mengangguk pelan. Matanya yang cantik mengamati sebentar sebelum akhirnya berhenti pada Cailin. Kemudian dia berkata, "Tidak disangka aku bisa bertemu denganmu di sini," ucap Yunyun. Ketika Yunyun masih berada di Kekaisaran Jiama saat itu, dia menerima undangan dari Guha untuk pergi ke Gurun Tager untuk merebut inti api teratai hijau dari Medusa. Selanjutnya, Cailin muncul di sekte awan berkabut karena Xiaoyan. Secara keseluruhan, pertemuan mereka tidak menyenangkan. Kedua wanita ini telah menyimpan dendam. Meskipun demikian, jelas bahwa tidak seorang pun dari mereka menduga pertemuan mereka berikutnya akan terjadi di tempat seperti itu. Cailin mengangguk pelan. Karena dingin dan acuh tak acuh, dia tidak menambahkan apapun. Dia juga tidak berniat berbicara dengan Yunyun. Ketika Cailin tidak mengatakan apa-apa lagi, Yunyun yang agak sombong tentu saja tidak menunjukkan perasaan hangat apapun karena sikap dingin Cailin. Oleh karena itu, dia juga menjadi pendiam. Xiaoyan sedikit malu saat melihat suasana ini terbentuk di antara kedua wanita itu. Dia melirik dokter peri kecil untuk meminta bantuannya, tetapi dokter peri kecil hanya meliriknya sebelum memalingkan mukanya. Hal ini membuatnya merasa sedikit tertekan. Tidak disangka, dokter peri kecil yang lembut dan penurut itu akan meninggalkannya di saat seperti ini. Kan ribet gak tuh? "Kepala Pavilion Junior, terima kasih atas bantuanmu kali ini," ucap seorang tetua dari sekte bunga. Pada saat ini, seorang tetua dari sekte bunga yang telah meminum pil obat yang diberikan oleh Nalan Yanran melangkah maju dan mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan. Tetua terlalu sopan. Pavilion Bintang Jatuh memiliki hubungan yang baik dengan sekte bunga sejak awal. Selain itu, Yunyun dan aku adalah kenalan lama. Sudah sepantasnya aku campur tangan dan membantu, ucap Xiaoyan tertawa. Setelah itu, dia merenung sejenak dan kemudian berkata, "Tetua, bolehkah aku tahu sudah berapa lama sejak kau memasuki wilayah kuno ini?" ucap Xiaoyan. "Sudah hampir 5 hari, tetapi kita belum mengikuti rute yang pasti. Karena itu, kecepatan kita cukup lambat. Sepanjang jalan, kita bahkan menarik sekelompok binatang buas yang sangat ganas. Kemudian, sekte langit yang mendalam melancarkan serangan diam-diam. Serangan mereka mengakibatkan kematian tetua King Hua," ucap tetua itu berbicara dengan nada agak sedih. Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia bertanya, "Kalau begitu, apakah tetua tahu tentang situasi mengenai faksi lain?" ucap Xiaoyan. "Mereka seharusnya segera mendekati tahap wilayah kuno dari wilayah gurun kuno. Itu adalah tempat yang telah ditinggalkan sejak zaman kuno. Binatang buas biasanya tidak akan mendekati tempat itu. Oleh karena itu dapat dianggap sebagai wilayah yang aman di wilayah gurun kuno," ucap tetua itu. Yunyun di samping tiba-tiba juga menjawab, "Namun masih ada perjalanan 2 hari dari lokasi kita ke tempat itu," ucap Yunyun. "Tahap wilayah kuno," gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan menunjukkan ekspresi merenung. Dia ingin berhasil mendapatkan hati bodhisattva, tetapi jelas mustahil bagi mereka untuk mencapai tempat itu hanya dengan kekuatan mereka. Harta karun misterius apapun akan dilindungi oleh binatang buas yang unik, apalagi harta karun yang sangat langka dan unik yang dikenal sebagai pohon kuno bodhisattva ini. Binatang buas unik yang menjaganya tentu saja akan sangat menakutkan. Oleh karena itu, dia perlu meminjam kekuatan dari golongan lain untuk mendapatkan keuntungan dari kekacauan ini. Jika tidak, dia tidak akan memiliki sedikit pun kesempatan.
Namun, faksi-faksi yang mampu mengatasi banyak rintangan ini dan akhirnya mencapai tahap wilayah kuno pasti sangat kuat. Selain itu, mungkin ada beberapa musuh Xiaoyan di sana. Contohnya adalah Aula Jiwa. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan lembut, "Mengapa kita tidak bepergian bersama selama perjalanan berikutnya? Kekuatan kita pada akhirnya akan sedikit lebih kuat jika kelompok kita bersatu. Kita akan dapat saling membantu jika kita menghadapi masalah," ucap Xiaoyan. Terlepas dari seberapa kuat beberapa faksi di tahap wilayah kuno, Xiaoyan harus mencapai tempat itu terlebih dahulu. Jika tidak, akan sia-sia untuk hanya mengandalkan kekuatan mereka. "Baiklah," ucap Yun Yun. Yun Yun ragu sejenak setelah mendengar saran Xiaoyan. Suasana kelompok Xiaoyan membuatnya sulit beradaptasi. Namun, dia hanya bisa menganggukkan kepala setelah melihat anggota kelompoknya yang terluka. Mereka telah menghadapi banyak bahaya di wilayah gurun kuno ini selama beberapa hari ini. Hanya dengan kekuatan mereka saja, kemungkinan akan sulit untuk mencapai tahap wilayah kuno. Kita akan mengambil jalan ke timur terlebih dahulu. Meskipun rute ke barat sedikit lebih dekat, jalan utama di tempat itu ditempati oleh piton iblis surga kuno yang kekuatannya sebanding dengan ahli Dozun 5 perubahan. Kita akan mengganggunya jika kita ingin melewatinya, ucap Yun Yun. "Piton iblis surga kuno," gumam Xiaoyan. Xiaoyan terkejut setelah mendengar ini. Ini adalah binatang ular bermutasi yang sangat langka. Dalam hal keganasan, ia hanya melampaui ular piton tanah dalam 9 tenang. Tetapi makhluk ini terlalu langka. Ia hampir punah di dunia luar. Namun yang tidak diduga, ia masih ada di gurun ini. Namun, kelangkaan piton iblis surga kuno ini bukanlah alasan yang membuat Xiaoyan terkejut. Sebaliknya, ia teringat bahwa darah piton iblis surga kuno memiliki efek memurnikan dan memperkuat tubuh fisik seseorang. Dirinya saat ini perlu meningkatkan kekuatan fisiknya. Hanya dengan melakukan ini, ia akan dapat berlatih tubuh kaca kingkong hingga puncak 99 kaki. Dia berada di wilayah gurun kuno, dan dia masih harus berinteraksi dengan faksi-faksi kuat itu segera. Tidak akan mudah melakukan apapun jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup sebagai kartu truf. Terlebih lagi, Xiaoyan teringat bahwa ia pernah membaca dari sebuah buku kuno bahwa piton iblis langit kuno suka membangun kolam darah karena kolam darah akan menjadi lokasi tempat keturunannya akan lahir. Agar keturunannya dapat menyerap cukup energi, ia akan menghabiskan ratusan tahun mengumpulkan harta alam dengan energi yang kaya untuk melemparkannya ke kolam darah. Akhirnya, energi ini diserap oleh darah dan menyatu dengan tubuh keturunan yang akan lahir. "Apakah kamu melihat piton iblis surga kuno dengan mata kepalamu sendiri?" ucap Xiaoyan. Sebuah kilatan muncul di mata Xiaoyan saat dia bertanya. "Itu benar. Kami bahkan bertukar pukulan dan hampir tidak bisa melarikan diri," ucap Yun Yun menjawab dengan serius. "Jadi begitu," ucap Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Dia segera mengangkat kepalanya, menatap Yun Yun, dan kemudian berkata, "Aku berencana untuk melakukan perjalanan ke sana. Piton iblis langit kuno sangat berguna bagiku," ucap Xiaoyan. "Apa?" ucap kelompok Yun Yun langsung terkejut ketika mendengar bahwa Xiaoyan berencana untuk pergi mencari piton iblis surga kuno yang sangat ganas dan brutal itu. "Aku punya rencana sendiri dan tidak akan melakukan sesuatu tanpa mempedulikan konsekuensinya," ucap Xiaoyan tersenyum dan kembali berkata, "Tenang saja, meskipun piton iblis surga kuno itu kuat, ia mungkin tidak akan bisa mengalahkan kita semua," ucap Xiaoyan. Yun Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar desakan Xiaoyan. Dia merenung sejenak sebelum mendesah dan berkata, "Karena kamu bersikeras, mari kita pergi bersama. Kelompokku memiliki begitu banyak anggota yang terluka. Kita akan berada dalam bahaya yang lebih besar jika kita berpisah. Secara kebetulan, kita juga tahu rute yang harus diambil untuk membantumu menemukan piton iblis surga kuno dengan cepat," ucap Yun Yun. "Kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan kecelakaan apapun menimpa kelompokmu," ucap Xiaoyan menghela nafas lega dan tertawa setelah mendengar kata-katanya. "Aku benar-benar menyesal menceritakan hal ini kepadamu," ucap Yun Yun. Yun Yun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Awalnya, dia ingin menggunakan kejadian itu untuk memperingatkan Xiaoyan. Namun, tanpa diduga, kejadian itu malah menarik perhatiannya.
Semua orang harus istirahat dulu. Kita akan berangkat setengah jam lagi, ucap Xiaoyan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan memberitahu semua orang. Semua orang mengangguk ketika mendengar kata-katanya. Setelah itu mereka duduk. Xiaoyan juga duduk bersila di atas batu besar. Dia memejamkan mata dan memasuki kondisi istirahat. Setengah jam istirahat berlalu dengan cepat. Xiaoyan membuka matanya dan melihat wajah para anggota sekte bunga jauh lebih baik. Baru kemudian dia menganggukkan kepala dan berdiri. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Matanya menatap ke langit di belakangnya. Sesaat kemudian dia melambaikan tangannya dan dengan cepat berkata, "Semuanya, sembunyikan aura kalian. Seseorang akan datang," ucap Xiaoyan. Seluruh kelompok terkejut setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka buru-buru mundur ke dalam hutan, menekan aura dan nafas mereka ke tingkat terlemah dalam prosesnya. Tak lama setelah kelompok Xiaoyan mundur ke dalam hutan, gelombang demi gelombang angin kencang tiba-tiba bergema di langit. Banyak sosok terbang di langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang-orang ini benar-benar berani. Apakah mereka tidak takut menarik serangan dari binatang buas itu? Ucap dokter peri kecil sedikit mengernyit dan berkomentar dengan lembut ketika dia melihat orang-orang ini berani terbang dengan gegabah. Xiaoyan mengernyitkan dahinya. Matanya menatap sosok-sosok cahaya di langit. Dengan penglihatannya yang tajam, dia melihat dengan jelas seorang wanita berpakaian warna-warni memimpin kelompok besar ini. Wanita ini membuat Xiaoyan merasa familiar. Itu adalah Feng Qing'er dari suku Ponik Iblis Surga, gumam Xiaoyan dalam hati. Saat pikiran ini muncul di hatinya, Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Dia ingat saat dia melihat Feng Qing'er di reruntuhan Doseng saat itu, dia hanya memiliki kekuatan seorang dosong. Namun, perasaan yang dia berikan padanya sekarang jelas melampaui perasaan seorang ahli Dosun puncak biasa. Selain itu, dia samar-samar merasakan bahwa Feng Qing'er saat ini memberinya perasaan yang agak berbeda dari sebelumnya. Perbedaan ini bukan berasal dari penampilan luarnya, melainkan dari jiwanya. Feng Qing'er di masa lalu tidak mampu membuat Xiaoyan merasakan tekanan apapun dengan mengandalkan garis keturunan suku Ponik Iblis. Namun, ia mampu merasakan tekanan samar yang berasal dari Feng Qing'er. Ia pernah merasakan tekanan semacam ini dari Xian. Itu adalah tekanan dari Ponik Surga kuno, gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan berkedip. Sesaat kemudian, dia akhirnya tersadar saat dia menghirup udara dingin dengan lembut. Ponik Surga kuno telah menghilang dari dunia ini. Mengapa tekanan seperti ini muncul pada Feng Qing'er? Wanita ini benar-benar telah menemukan beberapa peluang besar yang telah memungkinkan kekuatannya melambung tinggi. Sepertinya aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Kali ini, aku harus menuju ke tempat Piton Iblis Surga kuno berada dan mengandalkan kumpulan darahnya untuk melatih tubuh kaca kingkong hingga mencapai puncaknya. Selain itu, aku harus menembus bintang ke-9 dari Dosun, gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Musuh-musuh ini yang kekuatannya telah melonjak menyebabkannya dipenuhi dengan semacam tekanan.